Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak. Kita jumpa lagi bersama saya Indra Setiawati. Dan Anda tahu saya sedang ada di mana? Nah, saya sedang berada di rumah seorang artis ternama dan prestasinya sudah luar biasa. Ya, kita lihat di sini. Nanti kita akan berbincang dengan beliau terkait dengan masalah perpajakan, baik itu pajak daerah maupun pajak pusat. Lalu kita akan bincang juga terkait dengan SPT tahunan dan pemadanan NIK serta NPWP. Siapa tamu kita hari ini dan ini rumah artis siapa? Kita akan lihat sebentar lagi bertemu dengan beliau setelah yang satu ini. Selamat datang di kanal edisi 320, membahas topik perpajakan terkini yang dapat kamu nikmati melalui Spotify dan kanal YouTube. Dengar dan saksikan. Beragam informasi perpajakan yang menarik tersaji di Spotify dan di kanal YouTube. Hanya di kanal edisi 320. Kawan pajak, kita sudah kehadiran tamu yang istimewa sekali yang di awal sudah saya sampaikan punya prestasi segudang. Nah, siapa beliau? Beliau sudah bersama kita, yaitu Mbak Inul Daratista. Apa kabar Mbak Inul? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Akhirnya saya berjumpa dengan Mbak Inul dan yang istimewa kita tapping video berada di rumahnya Mbak Inul yang sangat nyaman. Dan siang hari ini tentunya seperti tadi sudah saya janjikan, kawan pajak semua kita akan berbincang tentang pajak dengan Mbak Inul. Ya, kita akan mulai perbincangan kita dengan Mbak Inul terkait dengan pajak pusat dan pajak daerah. Karena ini yang akhir-akhir ini luar biasa sekali menyita perhatian publik. Menyita perhatian Mbak Inul tentunya. Nah, ini terkait dengan pajak hiburan, ya. Nah, mungkin kawan pajak sudah tahu bedanya pajak daerah dan pajak pusat. Dan ini kita akan ngobrol dengan Mbak Inul. Mbak Inul, kita mulai ngobrol dong ya. Nah, ini santai gimana kan Mbak Inul? Ngobrolnya, Mbak? Iya, santai aja. Walaupun ada kamera di sana, kita anggap kamera tidak ada. Ya. Nah, Mbak Inul, ini gimana Mbak Inul? Semenjak ada perbincangan tentang pajak hiburan yang merupakan pajak daerah yang memang nanti hasil dari penerimaan pajak ini digunakan untuk pembangunan daerah. Nah, ini kalau menurut Mbak Inul bagaimana nih? Kalau menurut saya pribadi itu saya sangat setuju, mengingat saya sendiri juga anak bangsa ya, memang harus taat pajak juga gitu. Dan memang itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, harus membantu untuk kemajuan bangsa juga. Dan tentunya pendapatan yang didapat dari pajak juga untuk membangun daerah, membangun bangsa juga. Jadi harus ada kerjasama yang baik sebenarnya ya. Ya, betul sekali. Jadi kawan pajak, kalau boleh saya terangkan ada dua sebenarnya dalam cara pemungutan pajak, yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Kalau pajak daerah itu memang digunakan untuk pembangunan daerah. Untuk pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pemanfaatannya untuk APBN nasional. Dan dalam hal ini untuk saat ini memang pembangunan negara ini disokong penuh 85% APBN-nya disokong dari pajak. Seperti itu Mbak Inul. Jadi kalau masyarakat ingin tahu apa sih pajak pusat dan pajak daerah itu jenisnya apa saja? Pajak pusat itu misalnya Mbak Inul ada PPH, pajak penghasilan, ada pajak PPN, pajak pertambahan nilai, kemudian ada PPNBM. Lalu untuk pajak daerahnya itu ada pajak hiburan, pajak kendaraan bermotor, ada PBB, pajak bumi dan bangunan, dan ada beberapa pajak yang lainnya. Nah, itu tadi. Jadi, kalau kemarin kita bahas tentang pajak hiburan, itu merupakan pajak daerah yang nanti akan dibayarkan untuk pembangunan dan kesejahteraan daerah. Nah, berikutnya Mbak Inul yang saya ingin paham nih saya, Bu. Betul. Nah, jadi kayaknya ada selama ini ada kebingungan dalam masyarakat Mbak Inul. Betul. Ya. Jadi saya ini kalau mau lapor PBB di mana sih gitu. Saya mau bayar pajak mobil, pajak kendaraan itu di mana? Nah, ini merupakan pajak daerah yang akan diurusi oleh Samsat atau
oleh Dinas Pendapatan Daerah. Seperti itu. Nah, untuk berikutnya pertanyaan saya untuk Mbak Inul adalah, Mbak, sekarang ini Mbak Inul menjalankan bisnis apa aja sih yang saya tahu, yang boleh tahu? Sebenarnya bisnis yang yang orang sudah kenal adalah bisnis karaoke. Selebihnya saya cuman endorse, build-in dan jadi BA. Oke. Nah, kalau ini Mbak Inul, saya apa lagi nih? Selebihnya kalau UMKM itu saya cuman lebih memaksimalkan kualitas para UMKM, yaitu saya membantu tanpa dibayar. Gitu. Jadi peningkatan kapasitas UKM betul, dengan cara menggunakan foto Mbak Inul misalnya. Atau gimana? Semua. Iya. Jadi kalau UMKM itu saya di endorse nih, tapi endorse gratis. Dan itu juga saya memaksimalkan karena kadang-kadang orang endorse UMKM itu kan memang ono segen-segennya gitu, ono sungkan gitu. Jadi mereka mau bayar aku tapi aku nggak mau dibayar. Karena pendapatan mereka juga untuk mendapatkan keuntungan yang akan dikasihkan ke kita kan kita juga nggak tega juga, Bu. Betul. Jadi kebanyakan kebanyakan dari semua yang saya promosikan adalah membantu meningkatkan kualitas dari para UMKM. Jadi membantu bukan saja untuk pajang foto, tapi mungkin penyampaiannya juga mungkin lewat sosial media. Nah itu karena sosial media itu adalah salah satu sarana untuk membantu UMKM itu lebih upgrade lagi. Mungkin upgrade penjualannya lebih meningkat atau bagaimana gitu ya. Jadi di situ saya membantu UMKM lewat sosial media. Iya. Menggunakan mungkin dengan endorsan dari Mbak Inul yang tidak dibayar seperti itu tidak dipungut biaya. Iya. Itu sebenarnya sih mungkin ada beberapa tapi beberapa artis yang lain mungkin beda ya. Kalau saya lebih kalau barang-barang kecil kayak gitu tuh saya nggak tega juga, Bu. Jadi lebih kepada bagaimana UMKM ini bisa berkembang pesat dengan pendapatan yang bagus, membantu usaha kecil supaya benar-benar maksimal gitu. Kalau saya sih bantunya ya kayak gitu-gitulah. Sesuai kemampuan kita lah ya. Betul. Siapa sih yang nggak kenal Mbak Inul gitu ya? Kalau baju dipakai Mbak Inul cantik, orang pasti mau nggak mau. Aduh kok harganya tetap murah ya, tapi cantik. Orang datang berduyun-duyun. Online nih ya, gitu. Dan itu memang zaman sekarang itu kalau kita cuman dasar di toko nunggu pembeli itu memang nggak bisa gitu. Jadi kita harus bantu untuk promosi penjualan mereka gitu. Secara online ya. Secara online itu paling mantep itu. Mbak Inul. Nah, kalau kita sudah bicara tadi mengenai peningkatan kapasitas UKM yang dilakukan Mbak Inul dalam membantu para UKM ini tanpa perlu dibayar gitu ya. Nah, sekarang gini Mbak Inul, kan sebentar lagi nih masa SPT ya. SPT ini setiap hari Maret nih. Setiap bulan Maret. Ya. Saya itu sebagai anak bangsa yang sangat taat pajak. Begitu juga saya itu selalu siap-siap setiap Januari. Ayo siapin data-data, berkas-berkas, gitu. Iya, seperti itu. Apalagi sekarang lapornya enak pakai e-filing ya. Betul. Dari rumah, dan dari usah mana repot. aja. Betul. Saya udah mengalami itu 1 tahun yang lalu gitu. Ketika konsultan pajak saya bilang, Mbak, bisa langsung akses gitu. Oh, tambah enak ya, ora usah bolak-balik masuk keluar masuk gangguin orang pajak lagi kerja gitu. Jadi kita juga bisa laporin. Yang penting adalah jujur. Betul, gitu. jujur. Kalau jujur tuh enak loh Mbak ya. Nggak punya utang, Bu. Iya, benar. Saya aja kalau bukan urusan pajak ya, saya kalau utang sama orang tuh nggak bisa tidur gitu. Apalagi ketika ini sudah ada menjadi kewajiban sebagai warga negara untuk harus melaksanakan pajak, apalagi pajak SPT tahunan akan dilaksanakan setiap bulan Maret. Itu aku dari Desember udah ngumpulin tuh, Bu. Desember yang kemarin tuh udah tak kumpulin semua sampai Januari. Udah. Pokoknya direkap semuanya yang bagus, yang benar. Kalau memang ada kurang-kurang, nanti pasti ada laporan balik dari pihak pajak biasanya gitu. Ada yang kurang bayar, ayo kita selesaikan. Pasti. Gitu. Kita akan konfirmasikan apakah data yang ada di kami benar atau tidak. Kalau memang sudah benar, kita akan terima dong pastinya pendapat dari wajib pajak. Nah, jadi jangan lupa ya, karena setiap bulan Maret itu kita sebagai warga negara yang baik, khususnya para pengusaha baik itu yang besar ataupun yang kecil memang harus harus wajib pajak. Ya, harus lapor SPT tahunan, jangan sampai telat, lebih cepat, lebih nyaman. Kawan pajak yang saya hormati,
Jadilah pemilih yang cerdas dengan menerapkan prinsip benar, lengkap, dan jelas. Oleh karena itu, pilih lapor pajak sekarang juga. Nah, lalu Mbak Ino, ada pertanyaan lagi yang harus saya tanyakan nih. Apakah Mbak Ino sudah memadankan NIK dan NPWP? Oh, wes. Oke. Aman. Udah Menurut Mbak Ino gimana itu padan? Simpel, praktis. Soalnya apa Bu? Biasanya aku kalau naik kereta api, kalau kemana gitu ya ditanyain, di NPWP nih si obo-obo Bu. Masih obo-obo dompet. Sekarang itu lebih simpel. Iya. Ya, udah cukup dengan KTP. Iya. Wis lengkap lho kono nomor NPWP-nya lengkap. Jadi bagus. Simpel, praktis, dan bikin kita nggak repot. Siap Mbak Ino. Nah ini yang ingin kita tekankan ke masyarakat. Karena apa? Di tahun 2024 ini nanti kita akan launchingkan tax reform kita, reformasi perpajakan, dan kita minta dukungan seluruh masyarakat, baik artis, influencer, masyarakat luas untuk segera memadankan NIK dan NPWP karena praktis seperti kata yang dibilang Mbak Ino. Dan kita akan berbincang lagi dengan Mbak Ino untuk bahasan yang lainnya, tapi setelah yang satu ini. Pertanyaan terakhir, NPWP bisa diganti dengan? Jika Anda bingung, saya akan menghilangkan 2 jawaban yang salah. Cek, NIK. Anda yakin? Jawabannya adalah benar! NIK sebagai NPWP untuk Satu Data Indonesia. Nah, kawan pajak, kalau tadi kita sudah berbincang tentang pemadanan NIK dan NPWP, dan tentunya Mbak Ino nih, Ceng Ino sudah memadankan NPWP-nya menjadi NIK ya, karena praktis. Sekarang di segmen berikutnya saya akan mengajak Mbak Ino ngobrol terkait tentang pelayanan perpajakan di mana beliau terdaftar. Kebetulan Mbak Ino terdaftar di KPP Pratama Kebayoran Lama dan berada di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan 2, Mbak Ino. Betul. Jadi selama ini saya ingin tahu dong kesan Mbak Ino dan apa sih pendapat Mbak Ino ke depannya supaya pelayanan di Kebayoran Lama menjadi lebih baik, gitu ya? Iya, yang jelas adalah yang pertama kita harus benar-benar pelayanannya terbuka, ramah. Ya. Nah, selanjutnya adalah servisnya ini kan memang kalau orang pajak itu harus keterbukaan ya. Itu sih yang penting, Bu. Iya, keterbukaan antara kedua belah pihak. Betul. Ya. Jadi kalau wajib kejujuran pajak, juga. Oh, kejujuran, betul banget. Karena jadi, kalau satu jujur satu nggak akan ketemu titik temu. Iya. Siap. Nah, gitu. Jadi kawan pajak, seperti Mbak Inul bilang, harus ada kejujuran, keterbukaan. Jika mengalami kesulitan wajib pajak, hubungin AR-nya wae loh, Bu. AR-nya. Iya, Mbak Inul sudah kena AR-nya kan? Iya, paling iku ngono Iya. Ini bapaknya ini ya. Itu. Nanti jadi akan dibantu untuk semua informasi perpajakan dan terutama di tiap KPP Pratama ataupun Madya ada penyuluh pajak nih, Mbak, yang bisa membantu di meja helpdesk maupun by phone. Seperti itu. Jadi Mbak Ino nggak perlu ragu lagi, kawan pajak nggak perlu ragu lagi, dan nggak perlu takut lagi ya. Takut lagi. Ya. Iya. Nggak perlu takut lagi. Komunikasi terbuka saja supaya seluruh peraturan dan semua ketentuan dapat dijalankan dengan baik. Dan yang pasti akan meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, Mbak Inul mungkin ada yang ingin disampaikan, Mbak Inul, monggo. Saya sudah 22 tahun di Jakarta dan alhamdulillah sejauh ini saya adalah salah satu artis yang menurut saya pribadi adalah taat pajak. Jadi karena saya tahu kita tinggal di Indonesia, jadi kita harus ikut serta membangun negara Indonesia dengan baik. Jadi anak bangsa yang baik. Ya. Jangan lupa bayar pajak yang rapi dan teratur.
Nah, kawan pajak, kita sudah mendengarkan tadi masukan dari Mbak Inul bahwa kita harus menjadi seorang wajib pajak yang patuh. Tahun ini 2024 DJP akan meluncurkan sebuah sistem baru yang akan lebih memudahkan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya, dan yang pasti patuh melaksanakan kewajiban perpajakan karena pajak kuat, Indonesia maju. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat pajak. Terima kasih Mbak Inul. Bye-bye.